Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Rahman Syakila Siagian dengan NPM 2508260046. Dan di sini saya akan mempresentasikan mind mapping saya yang berjudul Anatomi Sistem Endokrin di blog Basic Endocrine and Metabolism. Baik, saya akan mempresentasikan mind mapping saya. Yang pertama itu ada hipotalamus. Hipotalamus yaitu sebagai pengontrol hipofisis, pusat pengaturan sistem endokrin dan menghasilkan releasing hormone atau disebut dengan hormon RH dan inhibiting hormone atau disebut dengan hormon LH untuk mengatur sekresi hormon hipofisis anterior, mengsintesis ADH atau disebut dengan vasopresin dan oksitosin yang disimpan serta dilepaskan oleh hipofisis posterior dan berperan menjaga homeostasis tubuh dalam keadaan suhu, lapar, haus, tidur, dan keseimbangan cairan. Dan yang kedua itu ada hipofisis pituitary yang disebut dengan master gland. Disebut dengan master gland itu karena mengendalikan sebagian besar kelenjar endokrin lain. Adenohipofisis menghasilkan hormon seperti TSH, ACTH, GH, FSH, LH, dan prolaktin. Neurohipofisis menyimpan dan melepaskan ADH serta oksitosin yang dibuat oleh hipotalamus, berperan dalam pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, dan keseimbangan cairan. Selanjutnya ada glandula pinealis yang disebut dengan melatonin. Glandula pinealis menghasilkan hormon melatonin, mengatur ritme sirkadian yang disebut dengan siklus tidur dan bangun, serta membantu tubuh beradaptasi terhadap perubahan siang dan malam. Selanjutnya ada glandula tiroidea, menghasilkan hormon T3 dan T4 yang disebut dengan tiroksin yang mengatur metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan, menghasilkan kalsitonin yang membantu menurunkan kadar kalsium darah dan berperan penting dalam penggunaan energi oleh tubuh. Lalu ada glandula paratiroidea yang disebut dengan PTH, yaitu menghasilkan paratiroid hormon atau hormon PTH, mengatur keseimbangan kalsium dan fosfat dalam darah, serta meningkatkan kadar kalsium dalam darah melalui tulang, ginjal, dan usus. Selanjutnya ada glandula thymus. Glandula thymus yang disebut dengan thymosin dan limfosit T, menghasilkan hormon thymosin, berfungsi dalam pematangan limfosit T sehingga sistem imun dapat bekerja secara optimal. Ukurannya itu terbesar pada masa anak-anak dan mengalami atrofi setelah pubertas. Selanjutnya ada pankreas. Memiliki fungsi endokrin dan eksokrin. Bagian endokrin pankreas berada di pulau Langerhans yang menghasilkan insulin yang berfungsi menurunkan kadar glukasa darah dan glukagon yang berfungsi meningkatkan kadar glukasa darah. Serta bagian eksokrinnya itu menghasilkan enzim pencernaan yang disebut dengan enzim amilase, lipase, dan protase. Dan selanjutnya yang terakhir, ada glandula suprarenalis atau disebut dengan adrenal. Korteks adrenal menghasilkan berbagai hormon. Yang pertama itu ada hormon kortisol yang berfungsi mengatur metabolisme dan respon terhadap stres. Yang kedua, aldosteron, yaitu mengatur keseimbangan natrium, kalium, dan tekanan darah. Dan yang ketiga ada hormon androgen yang berperan dalam perkembangan karakteristik seksual. Medula adrenal menghasilkan adrenalin dan non-adrenalin untuk respon fight or flight. Dan selanjutnya saya akan membacakan referensi. Adapun referensinya, yang ketiga itu, yang pertama dari Crossman AR, Nelly D, Neuroanatomy and Illustrated Color Text dari 5 tahun, Manchester PA Curlkill Livingstone Elsevier dari tahun 2015. Dan yang kedua diambil dari buku Netter FH Atlas of Human Anatomy 5 tahun at Philadelphia Saunders Elsevier dari tahun 2011. Dan yang ketiga diambil dari buku Puch Sobota Atlas of Human Anatomy 14 tahun Stuttgart PA Urban and Fischer Elsevier dari tahun 2006. Itulah referensi dari buku ataupun jurnal yang dapat saya ambil dari hasil presentasi saya di blog Basic Endocrine and Metabolism. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.